Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lailatul Sarifah dari Keperawatan 1A ingin menjelaskan tentang obat sistem saraf pusat. Obat-obat sistem saraf pusat berdasarkan farmakodinamikanya dibagi dua golongan besar. Yang pertama, merangsang atau menstimulasi yang secara langsung maupun tidak langsung, merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang beserta syaratnya. Yang kedua, menghambat atau mendepresi yang secara langsung maupun tidak langsung, memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang dan saraf-sarafnya. Obat yang bekerja terhadap sistem saraf pusat dapat dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, analgetik sedatif dan non-sedatif. Yang kedua, hipotik sedatif. Dan yang ketiga, anestesi umum dan lokal. Yang keempat, psikotropik. Analgetik atau obat penghilang rasa nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Berdasarkan efek farmakologinya, analgetik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Analgetik narkotik, 2. Analgetik perifer atau non-narkotik. Apa itu nyeri? Nyeri adalah sensasi tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh kita. Nosiepsi adalah mekanisme di mana stimuli perifer yang dianggap berbahaya. Polimodal adalah tipe neuron sensorik perifer utama yang merespon rangsangan bahaya. 1. Analgetik opioid atau narkotik, disebut juga analgetik opioid atau narkotik, disebut juga opioida atau mirip opiate, adalah zat yang bekerja terhadap susunan saraf. Tubuh dapat mensintesa zat-zat opioidnya sendiri. Berdasarkan kerjanya dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, agnosis opiat. Yang kedua, antagonis opiat. Yang ketiga, kombinasi. 2. Obat analgesik perifer atau non-narkotik. 1. Parasetamol. Yang kedua, salisilat atau asetosal, salisilamid, dan bernoliat. Yang ketiga, prostaglandin atau ibuprofen. Yang keempat, devirat, pirazolinon atau aminofenazon. Yang kelima, devirat antranilat atau mefenaminat. Yang keenam lainnya, benzidamin. Pergolongan yaitu yang pertama salisilat, yang kedua asetat, yang ketiga propionat, yang keempat osikam, yang kelima pirazolon. Enzim siklooksigenase. Yang pertama, siklooksigenase 1 yaitu lambung, usus, ginjal, platelet. Yang kedua, siklooksigenase kedua, inflamasi. Contoh aspirin. Yang pertama, asam asetil salisilat asetosal. Yang kedua, batang pohon willow antipiretik. Prototipe dari site penghambat non-selektif COX-1 dan COX-2. Farmakodinamik. Efek analgesik menghambat sintesis PGE dan PGI. Efek antipiretik memperbaiki fungsi termostat, meningkatkan pengeluaran keringat. Efek antiinflamasi menghambatan sintesis, tidak menghambat migrasi sel. Contoh paraminofenol, panasetin, acetaminophen, acetanilit. Parasetamol digunakan pertama tahun 1893. Efek analgesik mefenamat, yaitu analgesik antiinflamasi. B. Hipnotik sedatif. A. Sedatif adalah substansi yang memiliki aktivitas moderate. B. Hipnotik adalah substansi yang dapat memberikan efek mengantuk. C. Hipnotik dan sedatif merupakan obat pendepresi susunan saraf pusat. D. Obat ini digunakan berhubungan sistem saraf pusat. 1. Benzodiazepin. Benzodiazepin adalah obat yang memiliki 5 efek farmakologi sekaligus
yakni aksiolisis, sedasi, antikonvulsi, reaksi otot melalui medula spinalis. Keunggulannya yaitu rendahnya tingkat toleransi obat, potensi penyalahgunaan yang rendah. 2. Barbiturat. Secara kimia, barbiturat merupakan derivate asam barbiturate. Asam barbiturat merupakan hasil reaksi antara ureum dengan asam malonat. 3. Golongan obat non-barbiturat dan non-benzodiazepin. 1. Propofol. Yang kedua, ketamin. Yang ketiga, dextromethorphan. Yang keempat, dan lain-lain. Contoh ketamine adalah derivat penisilidin yang menyebabkan disosiatif anestesia yang ditandai dengan disosiasi EEG pada talamokortikal dan sistem limbik. Ketamin larut dalam air. Contoh dextromethorphan adalah NMDA antagonis dengan afinitas ringan yang paling sering digunakan sebagai penghambat respon batuk di sentral. Obat ini memiliki efek yang seimbang dengan kodein sebagai antitusif tetapi tidak memiliki efek analgesik. Baik, terima kasih. Itu penjelasan saya tentang obat sistem saraf pusat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.